Selamat pagi saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Riau bersama saya Michiko Frisdeo. Menemani pagi hari Anda, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai tema kita hari ini, tantangan perguruan tinggi di Riau dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini mulai banyak diperbincangkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga para pejabat-pejabat kita. Lantas sebenarnya bagaimana perguruan tinggi kita menyadari akan hal ini dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada? Kita akan berbincang bersama narasumber yang telah hadir di Studio 2 Kompas TV Riau, Bapak Dr. Afrianto Daud, SPD MED, MPD, benar ya? Benar. Pak Antoni, saya enaknya manggilnya, atau udah Anto? Pak Anto. Kayak username Instagramnya. Iya. Oke, selamat pagi Pak Anto, gimana Selamat kabarnya pagi. Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, segar, sehat selalu ya. Segar, udara Oke. kurang segar tapi di luar. Oh iya benar. Pak Anto, pagi-pagi kita ngobrol sedikit berat tapi tetap santai. Oke. Terkait dengan revolusi industri 4.0. Ini biar menyamakan persepsi dengan pemirsa di rumah mungkin dan dimanapun yang sedang menonton. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0 itu, Pak Anto? Baik, ya memang ini istilah yang sangat populer belakangan ya, sering disebut di banyak tempat, terutama di ruang-ruang akademis. Sederhananya gini, revolusi itu kan perubahan-perubahan besar. Nah, industri itu cara manusia memproduksi barang gitu. Jadi revolusi industri adalah perubahan-perubahan besar saat manusia memproduksi barang. Nah, pembandingnya begini, sebelum terjadi revolusi industri pertama, sekitar tahun 1800-an itu kan manusia banyak bergantung kepada tenaga otot, tenaga angin, tenaga air, dan udara gitu. Sehingga kemudian kan hasil produktivitas manusia waktu itu sangat terbatas, otot kan sangat terbatas. Ya contohnya ketika orang bertani misalnya kan, ketika pertanian digarap dengan mengandalkan otot tentu akan berbeda ketika pertanian modern yang sekarang sudah menggunakan mesin. Oke. Nah kira-kira begitu, bahwa revolusi industri adalah perubahan-perubahan besar yang terjadi di sekitar kita, terutama disebabkan oleh perubahan cara orang memproduksi barang. Oke. Nah sekarang kita sebut dengan revolusi industri 4.0 atau 4.0 atau yang keempat. Nah, karena ini yang keempat, berarti sebelumnya ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu seperti yang saya sebut itu dimulai ketika ditemukan pertama sekali itu mesin uap, ya sekitar awal tahun 1800 atau abad ke-18. Jadi penemuan mesin uap ini merubah banyak hal, ya. Misalnya dulu ketika zaman VOC di Indonesia, ketika penjajahan Belanda, ketika penjajah membawa barang-barang dari Indonesia ke Belanda, itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Karena waktu itu perjalanan mereka banyak bertumpu kepada angin gitu ya. Dan kemudian untuk balik lagi ke Indonesia itu sekitar 6 bulan. Jadi butuh waktu sekitar 1 tahun untuk membawa barang dari Indonesia ke Belanda. Tapi setelah penemuan mesin uap awal tahun 1800-an itu, kemudian itu merubah banyak hal, salah satunya kapal bisa digerakkan oleh mesin uap. Sehingga waktu perjalanan dari Indonesia ke Belanda itu cuma memakan waktu sekitar 2 bulan misalnya kan. Ya bisa diringkas. Nah tentu ini merubah banyak hal, salah satunya produktivitas itu gitu. Nah kemudian tahun 1800 akhir itu manusia menemukan listrik. Nah itu juga merubah banyak hal, produktivitas makin meningkat, itu disebut revolusi industri kedua. Kemudian pada awal tahun 2000 manusia menemukan personal komputer, PC dan sebagainya, sehingga banyak pekerjaan itu yang dikomputerisasi. Dan terakhir ada masifnya jaringan internet di sekitar kita. Sekali, yang banyak mengubah sampai ke cara pandang, gaya hidup, produktivitas juga termasuk ya Pak Anto. Lalu kemudian kalau kita bicara secara spesifik perguruan tinggi di Provinsi Riau, ada swasta, ada negeri. Ini menurut Pak Anto secara umum sebagai seorang akademisi dan pengamat pendidikan, sejauh mana perguruan tinggi ini sudah mulai menyadari terkait dengan revolusi industri 4.0? Saya lihat kalau kesadaran sudah cukup merata ya, dalam makna bahwa rata-rata kita di perguruan tinggi itu sudah aware bahwa ini ada sebuah zaman baru yang muncul yang harus kita sikapi gitu. Sehingga tema revolusi industri ini bisa dikatakan 2 tahun terakhir ini menjadi tema yang sangat sering dibahas. Mulai dari kementerian sampai kita di kampus, di ruang-ruang kelas gitu. Jadi dari sisi kesadaran sudah bagus, tinggal kemudian bagaimana
membuat kesadaran ini menjadi action di lapangan, sehingga kita tidak hanya sekedar sadar bahwa ada perubahan zaman, tapi yang paling penting adalah kita siap atau tidak menghadapi perubahan zaman itu gitu. Kalau kita kulik dampak yang paling signifikan terasa terkait dengan perkembangan zaman di revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan ini seperti apa Pak Anto? Jadi beberapa ciri revolusi industri 4.0 itu kan pertama ada Internet of Things ya. Jadi segala sesuatu itu sekarang terkoneksi ke internet. Ada banyak barang-barang yang sekarang sudah terkoneksi ke internet. Contoh sederhana itu kita ngeprint misalnya sekarang, itu kan nggak perlu pakai kabel lagi karena bisa pakai wireless gitu kan. Nah kemudian ada Internet of People gitu ya, orang-orang juga semakin terkoneksi dengan internet sehingga koneksi atau kemudian komunikasi antar satu orang dengan orang lain itu tidak harus bertatap muka gitu ya. Kemudian ada digitalisasi dan seterusnya gitu. Nah saya pikir yang paling kemudian berpengaruh kepada dunia pendidikan itu adalah tiga hal ini ya, ada Internet of Things, Internet of People, dan digitalization of education gitu. Maka oleh sebab itu perguruan tinggi menurut saya itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan seperti ini, karena kita tidak bisa lagi mengelola universitas misalnya dengan cara-cara lama. Misalnya kita punya semangat cyber university misalnya. Jadi kalau sekarang kalau kita memang komit dengan cyber university itu pertama dari sisi manajemen informasi misalnya, itu semua sudah harus tersedia online. Kalau orang ingin bertanya misalnya apa syarat-syarat masuk UNRI, orang tinggal klik-klik di websitenya, kemudian orang dapat jawaban sendiri. Kemudian prodi tertentu apa akreditasinya, orang dengan cepat tahu sendiri gitu, dan seterusnya gitu. Nah kemudian yang kedua, kita harus melakukan kaji ulang tentang kurikulum kita. Menarik. Ya, karena apa yang dibutuhkan oleh industri bisa saja berbeda dengan apa yang dulu dibutuhkan sebelum revolusi industri 4.0 itu. Karena perkembangan yang begitu pesat sekali ya Pak Anto. Sangat besar. Mau saya teruskan, contohnya ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada, tapi gara-gara perkembangan teknologi ini kemudian jadi hilang gitu. Oh iya, ya. Benar-benar. Nah, maka oleh sebab itu kampus harus bisa menyiapkan lulusan baru dengan kompetensi baru. Ya, kan ada juga di revolusi industri itu apa yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ada banyak sekali robot-robot pintar yang sekarang yang siap menggantikan manusia bekerja gitu. Ya, kita lihat misalnya di jalan tol kan tidak ada lagi orang yang nungguin jalan tol sekarang kan. Semua sudah elektrik gitu kan. Di negara maju itu sudah lama, tapi kita sudah mulai masuk ke situ. Ada online shopping yang sangat menjamur, sehingga ruko-ruko pada banyak yang tutup misalnya kan. Nah gimana sekarang di kampus kita menyiapkan kurikulum yang juga menyiapkan mahasiswa siap dengan seperti itu, sehingga mereka tidak shock gitu. Ya, jadi guru misalnya kan, guru sekarang haruslah guru pertama dia mengerti dengan perkembangan zaman itu, salah satunya dia harus punya apa yang disebut digital literacy. Kemampuan beradaptasi dengan dunia digital, menggunakannya, ya salah satunya menggunakan dalam proses pembelajaran. Maka ada yang disebut dengan pendekatan pembelajaran sekarang namanya blended learning misalnya kan, yaitu gabungan antara tatap muka dengan pembelajaran virtual, dan itu sangat dimungkinkan oleh teknologi gitu. Dan Pak Anto ini menarik ya, bagaimana tadi Pak Anto juga sudah sebutkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia semenjak kemunculan mesin, apalagi internet itu banyak tergantikan. Pertanyaan yang cukup menggelitik saya, kira-kira peran guru ataupun dosen itu bisa tergantikan nggak dengan kecerdasan buatan misalnya? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Ya, saya pikir kalau untuk menggantikan sepenuhnya tentu tidak ya. Karena pada akhirnya yang namanya mesin, alat itu hanya sebagai alat bantu gitu. Dia tidak akan pernah benar-benar menggantikan kita manusia gitu. Dan tentu juga peran guru juga seperti itu. Dia tidak akan pernah tergantikan dalam makna semuanya gitu ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan dalam mesin. Misalnya mesin tidak punya perasaan. Kan. Kalau guru kan perlu punya perasaan ngadepin siswa gitu kan. Anak-anaknya punya masalah itu perlu ada empati dari guru misalnya. Kalau mesin kan tidak bisa melakukan itu gitu. Tapi poin saya adalah kalau guru masih melakukan model pendekatan pembelajaran dengan cara-cara lama, itu bisa saja kemudian guru itu akan tertinggal oleh perkembangan zaman itu. Misalnya kalau guru lebih banyak masih menerangkan di kelas,
what is the point today gitu ya. Karena anak-anak ya dengan gadget di tangan mereka bisa mengeksplor dunia. Betul. Dan mereka bisa dapat jauh lebih banyak dari apa yang diterangkan guru dengan mengetik beberapa kata kunci di Google misalnya, dia bisa mendapatkan banyak hal. Apalagi startup di dunia pendidikan Ya. beberapa brand mulai muncul Ya. dan berkembang begitu pesat ya. Ada Pak, ruang ya. guru misalnya kan dan lain-lain Dan gitu. brand-brand Iya. lainnya. Kemudian kalau kita kulik lebih dalam status quo saat ini, dinamika di perguruan tinggi, yang menjadi tantangan dan juga mungkin kendala itu seperti apa untuk menghadapi perkembangan zaman ini, Pak Anto? Salah satu saya yakin akan ada semacam culture shock ya, atau keterkejutan budaya. Karena kalau kita bicara teknologi itu kadang usia berpengaruh ya, walaupun ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Biasanya generasi yang lebih muda atau yang sekarang disebut generasi milenial itu lebih cepat dia beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mereka ini kan yang disebut dengan namanya digital native generation, yaitu orang yang sejak lahir sudah terpapar dengan teknologi. Jadi dia megang laptop ini atau megang iPad ini, dia bisa natural, bisa dengan cepat menguasai gitu ya. Beda kalau generasi yang mungkin usia 50-an gitu ya, yang atau 40-an juga mungkin termasuk, yang disebut dengan digital imigran yang mengenal teknologi itu mungkin di usia 20-an gitu ya. Itu akan ada sedikit gagap teknologi. Sehingga kemudian kalau sekarang ada digitalisasi di dunia pendidikan, nah sekarang bagaimana membuat gagap ini tidak terlalu besar gitu. Sehingga dosen, guru-guru kita bisa mempercepat adaptasi mereka dengan teknologi ya. Itu salah satu. Kemudian kedua, saya pikir juga masalah infrastruktur ya. Karena misalnya kalau bicara internet ya, di kampus alhamdulillah kita sudah punya wifi ya. Tapi ya kadang wifi itu on off gitu kan. Ya ketika anak-anak mau cari materi tertentu, wifi-nya nggak bisa dipakai gitu ya. Padahal kita tadi sudah sadar ini zaman revolusi industri 4.0 ketika kita semua terkoneksi dengan jaringan wifi, tapi infrastrukturnya kadang belum memadai. Itu di kampus loh ya, apalagi di sekolah gitu ya, apalagi di sekolah di daerah-daerah agak jauh di pedalaman dan seterusnya gitu. Jadi memang salah satu masalah infrastruktur gitu. Ya. Pak Anto, saya ada satu pernyataan. Kualitas pendidikan di Provinsi Riau, khususnya perguruan tinggi ini masih harus bekerja keras untuk mengejar kualitas yang ada di Jawa. Pak Anto setuju atau tidak? Tapi kita tahan dulu. Ya. Kita akan kembali ke segmen 2. Saudara tetap di Sapa Riau bersama kami.